Awalnya saya cukup underestimate dengan kisah yang digulirkan. Hampir terasa sangat template di awal karena sudah bisa ketebak endingnya bakal kayak gimana. Namun seiring dengan berjalannya cerita, sandiwara receh keluarga Retno dan anak-anaknya menjadi sebuah tontonan yang pekat. Kamu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu keluar dari sini. Salam sinema sahabat sinemalogi. Senin Harga Naik adalah film drama yang disutradarai Dina Jasanti. Film ini dibintangi Nadia Arina, Meriam Bellina, Andri Masadi, Naila D. Purnama, Givina, Brandon Salim, Nungki Kusumastuti, Hamis Daud, Aci Resti, Arif Alfiansyah, Razan Zu, Dayu Yanto, Restu Sinaga, Rianti Cartwright, dan lain-lain. Pertengkaran Mutia yang diperankan Nadia Arina dengan ibu Retno yang diperankan Meriam Bellina membuatnya pergi dari rumah untuk membuktikan dirinya bisa sukses secara mandiri. 3 tahun berlalu, promosi karir Mutia di perusahaan properti tersandung proyek penggusuran mercusuar toko roti legendaris milik Retno. Tidak ada pilihan lain, Mutia kembali ke rumah dan bekerja sama dengan kakak dan adiknya untuk melunakkan hati ibunya agar mau menjual mercusuar. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Senin Harga Naik mengangkat konflik ibu anak yang sangat relevan bagi penonton Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa film ini bisa dijadikan referensi tontonan lebaran dibanding beberapa film rilisan lainnya. Apalagi kalau kamu adalah anak tengah. Di film Senin Harga Naik, ya Allah, sebenarnya saya agak keganggu dengan judul film ini. Di mindset saya nih, Senin Harga Naik lebih cocok untuk judul film yang genrenya pure komedi. Sebagai film drama, judul tersebut kurang strategis dan gak bonding sama sekali. Atau mungkin si pemangku kebijakan lebih memilih menggait penonton lewat jalur judul komedi. Karena judul serius nampaknya kurang laku untuk tren saat ini. Meski usut punya usut, ternyata inspirasi judulnya berasal dari celetukan ayahnya yang sering terdengar di dunia properti, namun diarahkan menjadi metafora tentang nilai waktu dan keluarga. Cerita berporos pada pertikaian utama antara karakter Mutia, anak tengah, dengan Retno, ibunya. Mutia memilih minggat dari rumah karena menurutnya apapun yang dia lakukan di mata Retno selalu salah, dan Mutia nggak bisa ngapa-ngapain. Hal ini menarik sih. Karena di kehidupan nyata, sikap ibu seperti sosok Retno ini nggak sedikit. Banyak ibu-ibu di luar sana masih suka menganggap bahwa sang ibu masih akan terus menjadi sosok pengendali anak-anak sampai mereka siap mengarungi bahtera kehidupan. Yang kenyataannya, kondisi tersebut berlaku tanpa ujung dan titik. Sehingga sang anak merasa terkekang, terkontrol, dan tidak bisa berbuat banyak selain menurut dalam keterpaksaan. Biasanya karena malas berdebat atau takut dicap durhaka. Kondisi ini yang diusung oleh Dina Jasanti untuk kemudian menjadi konflik yang berujung pada filosofi mercusuar. Awalnya saya cukup underestimate dengan kisah yang digulirkan. Hampir terasa sangat template di awal karena sudah bisa ketebak endingnya bakal kayak gimana. Namun seiring dengan berjalannya cerita, sandiwara receh keluarga Retno dan anak-anaknya menjadi sebuah tontonan yang pekat. Kamu akan merasakan bagaimana rasa pahit yang dialami Mutia, bagaimana Retno yang sekeras kepala itu menjadi sosok ibu yang masih saja menyebalkan, tapi masih tetap harus dihormati karena anak-anaknya masih yakin kalau surga masih ada di telapak kakinya. Hingga pelan-pelan film akhirnya mengupas lapis demi lapis drama yang membawa kisah keluarga ini pada kondisi yang diharapkan. Jam terbang bisa menjadi bukti bahwa karir berakting seseorang bisa menjadi sangat maksimal bila ditekuni dengan baik. Terbukti dengan kualitas akting dari Nadia Arina yang tidak perlu diragukan lagi performanya. Meski dia mendapatkan peran yang tipikal dan klise, menjadi perempuan ambisius yang di lain sisi harus hidup dengan luka hati yang dideranya bertahun-tahun, dia sanggup memerankan karakter tersebut dengan sangat apik. Ada beberapa scene yang menurut saya bisa menjadi bukti kalau dia adalah aktris masa depan yang menjanjikan.
Gemilangnya performa Nadia pun juga nggak lepas dari tektokannya bersama Meriam Bellina yang berhasil memerankan sosok Retno. Meriam Bellina terlihat begitu mendalami karakternya sebagai sosok single fighter yang masih harus menjaga ketiga anak-anaknya. Hingga nggak sadar kalau anak-anaknya sudah harus dilepas dari kontrolnya. Meriam Bellina sanggup menyiratkan karakter seorang ibu yang sebenarnya kesepian karena rasa terjebak dalam traumanya, ketakutannya. Selain chemistry antar keduanya, film ini juga dilengkapi dengan pembagian cast yang menurut saya pas dan gak berlebihan. Pasca Vina, Naila D. Purnama pun sepertinya sudah bisa memilih film mana yang bagus yang bisa naikkan value-nya di industri perfilman. Hampir semua cast termasuk ekstrasnya tampil solid. Palingan para stand up komedian dengan beberapa dialog keringi atau dialog yang formulanya udah pernah dipakai di film lain. Tapi nggak masalah juga sih, ketutup sama konflik yang ada di keluarga inti. Yang pasti film ini ternyata mampu memberikan pelukan hangat buat siapapun yang merasa ada di posisi Mutia, Retno, dan karakter inti lainnya. Saking emosionalnya, saya setidaknya kecolongan 2 kali terhanyut pada drama bawang bombay hingga meneteskan air mata. Adegan di atas loteng nampaknya sukses menjadi bom gas air mata. Saya yakin gak sedikit penonton yang bakal dibikin mewek di scene ini. Kecuali kamu adalah anak dajjal ya. Pada akhirnya di dunia perfilman justru senin harga menjadi normal. Senin harga naik hanya akan selalu menjadi kiasan bahwa segala keputusan yang diambil harus selalu dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru. Hanya karena ditakutkan Senin harga naik bukan berarti harus mengorbankan banyak hal termasuk keutuhan keluarga. Gurihnya uang masih bisa dicari, tapi hangatnya keluarga sejatinya tidaklah ternilai harganya. Sepanjang film saya merasakan ada transisi kontras antara dunia korporat properti yang dingin dalam hal persaingan bisnis dengan tokoh roti mercusuar yang hangat dalam hal kebersamaan seakan menjadi kunci visual film ini. Ditambah lagi unsur-unsur memasuki ruang nostalgia yang dikemas dengan cukup hangat membuat film menjadi lebih impresif. Secara keseluruhan, Senin harga naik meski nggak bener-bener naik, tapi masih ada ketulusan dan kejujuran. Film yang mengedepankan kekuatan emosi. Demikian video reaksi dari film Senin harga naik yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.